semua itu dari HP-HP yang dulu jelek-jelek, tapi mereka kerja di situ. Otomatis mereka pun sekarang lagi belajar sebenarnya secara tidak langsung dari itu semuanya handphone, mobil, motor itu China yang punya perusahaan itu udah membangun di beberapa negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa ini? Lagi santai. Santai ya. Kita lagi santai, lagi apa ya? Nggak ada kerjaan palingnya. Santai-santai gini itu enaknya kita itu ngobrolin apa biar apa namanya duduk kita ini kan bermanfaat. Bermanfaat ya. Gitu ya. Ya terserah, saya ngikut aja. Enaknya apa? Yang menurutmu apa yang bagus untuk kita bicarakan? Oke. Kita bicara bareng-bareng aja. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau masalah kalau sekarang kan yang lagi hangatnya itu kan atau yang lagi viral itu kan kata-kata bahasa ini kan omnibus law itu. Oh, omnibus law. Iya. Ya, itu memang cukup luar biasa ya, dari tahun-tahun kemarin ya sampai sekarang masih terus bergulir ya kasusnya ya, sampai demo di tengah pandemi ini ya. Iya. Cukup menarik itu untuk kita bahas. Ya, makanya di sini untuk saya pribadi kan di sini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum saya mengerti lah. Apa itu omnibus law? Kan sekarang guys. Mungkin sahabat untuk menjelaskan apa itu omnibus law. Omnibus law ya. Omnibus law itu berasal dari bahasa Inggris. Ini kita secara kulik secara dalamnya ya. Jadi sebuah tatanan hukum yang bisa merubah atau merubah undang-undang yang sudah ada. Jadi sekalian dia memegang undang-undang yang banyak gitu. Jadi dia bisa merubah undang-undang yang banyak dalam satu buah aturan. Ini disebut dengan omnibus law. Jadi undang-undang tentang A, tentang B, tentang C dapat terhapus semua, dapat tergantikan oleh satu buah undang-undang yang dinamakan dengan omnibus law ini. Jadi model undang-undang yang bisa meregulasi kembali, merubah kembali daripada undang-undang yang sudah ada. Itu intinya. Jadi kalau kita merubah undang-undang satu persatu itu lama. Jadi kalau DPR sama presiden sama pemerintah ya, itu membahas undang-undang kesehatan misalkan, itu dibahas lama baru disahkan. Terus mau merubah lagi undang-undang kayak sekarang yang pergi viral ya, Cipta Kerja kan, itu lama dibahas baru disahkan. Tapi dengan omnibus law cukup bahas omnibus law, dia mampu menyisir kesehatan, Cipta Kerja, terus undang-undang yang A, yang B, yang C, yang lain-lain dalam satu buah undang-undang. Jadi di 1, 2, 3, 4, 5 cukup dengan omnibus law dia sudah masuk ke semuanya. Jadi itu omnibus law yang secara singkatnya ya. Cukup menarik. Namun di sini kan omnibus law ini banyak pertentangan dari apalagi dari organisasi itu. Ya, dari masyarakat. Menurut sahabat kan, apakah sahabat setuju tentang omnibus law ini? Secara pengetahuan ya, secara pengetahuan saya untuk masalah omnibus law ini ya, yang di Indonesia ya, saya setuju saja. Posisi saya setuju, bahkan cukup, karena yang dibahas memang yang lagi bagus ya, yang bagus-bagusnya seperti Cipta Kerja dan beberapa undang-undang yang lain. Cuman yang lagi yang lagi trending, yang lagi viral di masyarakat di Republik Indonesia ini adalah Cipta Kerja ini terutama ya. Cuman saya kurang setujunya satu, pembahasannya itu kenapa kok di tengah pandemi gitu kan. Jadi di saat Satgas, di saat seluruh dunia itu walk out total dengan daripada kasus coronavirus ini, di masa pandemi ini mereka fokus untuk bagaimana menemukan vaksin, bagaimana untuk menyehatkan masyarakat, edukasi, melatih 3M ya, memakai masker, terus mencuci tangan, dan apalagi itu menjaga jarak itu kan. Itu kok bisa tiba-tiba ketok palu di kondisi seperti ini? Berarti dia ada pembahasan lama, mereka tidak fokus kepada COVID-19 ini. Itu yang saya tidak setuju. Cuman kalau omnibus law sendiri saya setuju.
dari apa yang saya ketahui, dari apa yang saya mengerti, itu saya sepakatlah dengan DPR sama pemerintah. Agak kontra sebenarnya dengan masyarakat ya. Jadi memang karena mungkin masyarakat banyak yang perlu diedukasi mengenai Omnibus Law ini sendiri, terutama yang buruh ya, cipta kerja ini, karena banyak sekali buruh-buruh yang memang, kalau buruh memang demo tiap tahun, itu demo setiap hari, buruh itu mereka demo. Jadi kalau jangan heran demo sekarang ini besar banget sampai polisi kewalahan ya. Jadi memang buruh itu sering demo, jadi udah hal yang umum gitu kan. Cuma sekarang gabungan, ada mahasiswa juga ikut, ada masyarakat yang lain yang biasanya nggak demo juga ikut demo, karena di samping itu disusupi juga isu politik, masih bekas-bekas pilpres tahun kemarin, jadi masih masuk juga pada kondisi seperti sekarang ini. Oke, cukup menarik ya. Namun di sini kalau kita lihat Omnibus ini kan pertentangannya itu kan sangat kan. Nah, untuk dampaknya sekarang, apakah ada dampak dari masyarakat itu untuk Omnibus Law itu? Bagaimana dampaknya itu? Dampak positif apa negatifnya? Dua-duanya. Ya, dua-duanya di sini. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, saya setuju dengan Omnibus Law ini, tapi tidak setuju dengan pembahasannya, waktu pembahasan. Jadi waktu pengketokan palu, waktu pengesahan, dan waktu ya review sebelum diketok itu kan di masa pandemi berarti kan. Jadi gini, saya setuju, seperti saya sampaikan tadi, saya setuju dengan Omnibus Law, dengan dampak positif dan negatifnya ada. Apapun itu, baik undang-undang yang pada umumnya yang seperti kemarin maupun undang-undang cipta kerja yang sekarang dalam bentuk Omnibus Law ini, saya pun setuju dengan dua resiko yang harus kita ambil. Dari tidak setuju pun ada resiko, setuju pun ada resiko, ada negatif, ada positif. Tapi saya mau bahas dulu dari yang dampak negatif dari yang saya tidak setuju tadi. Kenapa kok dibahas di tengah pandemi? Yang pertama, dampak negatifnya adalah tidak menerapkan protokol kesehatan. Karena yang namanya orang demo tidak mungkin jaraknya 1 meter kan, pastinya rame, terus lebih-lebih ada bentrokan di Jawa Tengah, di Sulawesi, dan di beberapa tempat lainnya yang demo di depan gedung DPRD. Itu kan nggak mungkin dia bentrokannya itu jaga 1 meter kan. Namanya bentrokan ya tentunya bersentuhan kan. Nah, di situ udah keluar dari koridor, sudah keluar dari ketetapan protokol kesehatan. Lebih-lebih di Jakarta yang sekarang menerapkan PSBB kembali kan. Nah, PSBB-nya sebenarnya gini, pemerintah sama DPR itu sebenarnya mereka itu blunder. Jadi mereka blunder. Yang mereka percayai bahwasanya masyarakat itu sudah paham tentang social distancing, sudah paham tentang protokol kesehatan. Jadi mereka berniat mengesahkan di tengah pandemi ini, kemungkinan ya, ini prediksi saya ya. Saya juga tidak tahu bagaimana sebenarnya. Mereka mau mengesahkan di tengah pandemi ini dengan catatan, dengan harapan masyarakat itu tidak demo. Nah itu, karena dulu pernah kan juga waktu RUU KUHP itu banyak orang masyarakat demo kan, penolakan bahwa ini dengan alasan-alasan yang tertentu. Padahal itu memang hasil karya dari DPR dan pemerintah, tapi juga masyarakat menanggapi buruk. Ya karena memang disusupi isu politik, itu yang membuat semuanya menjadi rancu, menjadi kacau, menjadi tidak jelas gitu kan, mana yang baik, mana. Terus kalau sekarang pemerintah dan DPR berharap masyarakat tidak demo seperti tahun-tahun kemarin. Ternyata masyarakat tetap demo karena memang mungkin edukasi kesehatannya masih kurang. Jadi itu yang menyebabkan blunder sama DPR sama pemerintah, itu blunder, berharap tidak ada yang demo, ternyata demo itu. Jadi negatifnya di situ, karena dari waktunya tidak pas membahas tentang Omnibus Law ini. Masyarakat Indonesia melihat ini adalah suatu hukum yang lebih memprioritaskan kepada pengusaha ya, tidak kepada buruh. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, gitu tanggapannya. Itu satu dampak negatifnya dari proses. Cuman dampak positifnya ya
sudah diketok, Iya. gitu kan, sudah diketok. Artinya omnibus law-nya sudah sah secara hukum, gitu kan, meskipun banyak penolakan, gitu. Kemudian yang saya juga setuju terhadap omnibus law ini, negatifnya apa? Negatifnya kita akan sedikit kesulitan dalam regulasi. Kesulitan karena perpindahan sebuah hukum dari A ke B, dari undang-undang yang lama ke undang-undang yang baru sekarang ini. Jadi itu ada proses-proses yang harus dilewati yang agak panjang, karena sebelum-sebelumnya kan kalau kita mau buat sebuah PT itu lama banget prosesnya ya, tersendat di sini, akhirnya ada yang ya udah kita buat ruko biasa aja lah, buat toko biasa aja, nggak usah pakai PT-PT-an gitu kan. Mau buat CP susah juga, karena kita harus lewat A, lewat B, lewat C, harus menyiapkan dokumen ini, dokumen itu, akhirnya tersendat di mana, di sini, tersendat di persyaratan ini, akhirnya nggak jadi buat CP. Itu dampak negatif yang sebelum-sebelumnya. Nah, di omnibus law semuanya itu diperpendek, jadi kita gampang membuat sebuah PT, gampang membuat sebuah CP, gampang membuat sebuah perusahaan, intinya dipermudah regulasinya. Dan perusahaan-perusahaan asing bisa masuk ke sini. Jadi kita, masyarakat Indonesia, termasuk negara yang masih banyak orang miskinnya kan, itu tentunya tidak punya modal besar. Jadi kita berharap dari orang asing datang membuat sebuah perusahaan besar dan kita bisa masuk ke sana sebagai masyarakat untuk bekerja di sana. Ya itu dampak positifnya. Negatifnya ya gitu, proses transisinya yang udah lama. Mungkin ada Ya, di sini ada sih sedikit, namun di sini kan saya ingin menanyakan kepada saudara tentang pesan-pesan untuk DPR kita yang di atas, atau untuk masyarakat, atau untuk organisasi agar tidak tidak semakin berlanjut lah untuk kasus ini. Jadi kalau kita bahas masalah pesan dan kesan, saya harus berpesan kepada orang-orang yang lebih hebat. Ya, kita kan tahu mereka semua itu kan orang-orang hebat yang mereka sudah mengkaji dari ribuan pasal yang sudah dibentuk oleh DPR dan pemerintah, bahkan yang walk out, yang keluar, yang dari sidang DPR ya, sidang paripurna DPR itu yang keluar kan dari Partai Demokrat dan partai PKS kan, yaitu mestinya kan orang-orang hebat juga kan. Pastinya kalau pesan saya sih kepada masyarakat semua, itu percayalah apa yang dilakukan pemerintah ini adalah hal yang baik, hal yang positif bagi negara Indonesia. Saya ingin kasih contoh supaya ini menjadi pemikiran kita semua. Dari saya pernah melihat sebuah video yang menjelaskan bagaimana sebenarnya satu contoh negara yang namanya negara Tiongkok, jadi negara China. China, pernah dengar China? Nah, itu negara yang sudah tarafnya sekarang sudah masuk negara adidaya dengan segala kekuatan ekonomi yang dia miliki. Bahkan di tengah pandemi dia berhasil meningkatkan ekonominya. Itulah pemikiran-pemikiran orang Tiongkok yang perlu kita pelajari. Ya pantas Rasulullah menjelaskan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China. China. Jadi orang China ini hebat-hebat. Bagaimana sih modelnya orang China itu? Satu, kita sebenarnya lagi belajar dengan China. Semasa kita kecil, sebagaimana video yang saya tonton, semasa kita kecil dulu, bahasa Inggris apa yang paling sering kita dengar? Saya boleh tanya? Boleh jawab? Yang sering? Iya. Yes atau no, itu yang sering kita dengar. Yang dalam hal yang lebih banyak lagi, yang lebih luas. Kalau yes, no, oke, itu adalah pelajaran yang umum kan. Tapi ini yang paling sering didengar, kira-kira apa? Untuk saya kasih gambaran. Kalau ada sebuah boneka, kalau ada sebuah mobil-mobilan, itu ditulis apa di belakang bahasa Inggrisnya apa? Yang mungkin made in China. Apa? Made in China. Itu bahkan sama. Saya juga dari kecil melihat bahasa Inggris yang paling umum, paling sering saya dengar itu made in China. Jadi made in China. Kok bisa? Hampir semua. Bahkan waktu itu orang tua saya baru pulang dari Mekah, baru pulang naik haji. Ternyata mobil-mobilan yang saya dibelikan di Mekah itu juga tulisannya
made in China. Kenapa kok semuanya dibuat di China? Kenapa tidak dibuat di Indonesia mungkin? Di Amerika mungkin? Kenapa? Kok semuanya made in China? Jadi saya kasih contoh. Ini sebagai pembelajaran, sebagai pesan dan kesan ya. Kita mulai melihat bagaimana negara China ini sebenarnya pada awal-awalnya. Dia itu hampir mirip dengan Omnibus Law ini. Jadi biaya karyawan di sana murah. Jadi buruh itu gajinya sedikit di China itu. Kemudian regulasi pembuatan regulasi pembuatan perusahaan yang asing, orang asing datang ke sana itu dipermudah. Jadi begitu banyak itu pabrik-pabrik dari negara luar yang berdiri di China. Seperti apa? Semuanya hampir Honda, Toyota, bahkan Apple itu ngebuat pabrik di China. Kemudian handphone dari Jepang itu Sony buat di China. Semuanya banyak sekali pabrik-pabrik dari luar negeri berdiri di China. Kenapa mereka berdiri di situ? Karena regulasi pembuatannya gampang. Kemudian buruhnya lebih murah dari negara lain, biaya gajinya lebih murah dari negara lain. Itu yang membuat, tapi di sana kan menyebabkan tidak ada pengangguran, semuanya kerja meskipun gajinya nggak terlalu banyak. Jadi gajinya juga nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit di situ. Lalu apa yang mereka pelajari dari proses-proses seperti itu? Karena begitu banyak perusahaan masuk ke sana, China itu punya negara. Jadi perusahaan itu datang ke sini, mereka mendirikan bangunan, mereka mendirikan ini itu, mereka menciptakan hasil karya dengan memperkerjakan orang-orang China sendiri. Sama, nanti kita begitu juga kalau Omnibus Law sudah disahkan, banyak negara-negara luar membangun pabrik di Indonesia, yang bekerja adalah orang-orang Indonesia di situ dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi lambat laun kita tahu dulu HP China kayak gimana, jelek, suaranya besar, speakernya 4, nyala gini tapi nggak enak dipakai. Nah itu kan, itu HP China, harganya murah karena yang buat adalah perusahaan-perusahaan kecil. Tapi ketahuilah, perusahaan-perusahaan kecil yang dahulu sekarang karena mereka banyak perusahaan besar datang ke China, maka mereka orang-orang China belajar dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Sampai pada akhirnya pemerintah mengakuisisi beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri. Pemerintah tidak memperpanjang kontraknya. Kita stop sampai di sini, udah 30 tahun stop. Sekarang perusahaan ini menjadi milik Indonesia. Sekarang perusahaan ini menjadi milik China. Kita tahu handphone China dulu jelek-jelek kan? Sekarang saya sebutkan Xiaomi, Realme, Oppo, bahkan Oppo Find X2 Pro itu yang terbaru yang keluar, seri flagshipnya daripada China semua itu. China semua. Itu dari HP-HP yang dulu jelek-jelek, tapi mereka karena regulasi negara luar ke sini itu ke China itu gampang. Jadi masyarakatnya belajar secara tidak langsung belajar. Mereka kerja di situ, otomatis mereka tahu dong cara membuatnya. Lama-lama dia buat perusahaan kecil, buat HP jelek awalnya, tapi lama-lama Huawei sudah membuat sebuah ekosistem baru. Dia sudah tidak memakai Android, sudah pakai Harmony OS dengan koneksi 5G sendiri, tidak bergantung pada Amerika. Itu kan luar biasa, sudah menguasai big data seluruh dunia. Bahkan Amerika sampai ketar-ketir, sampai sampai memblokir, pokoknya embargo kepada Huawei supaya tidak meneruskan apa yang dia lakukan. Saking takutnya Amerika. Itu karena apa? Karena regulasi pendirian daripada perusahaan asing dipermudah. Jadi tidak ada orang nganggur di China, semuanya kerja. Dan mereka luar biasa China ini ya. Ya luar biasa. Jadi kita pun sekarang lagi belajar sebenarnya secara tidak langsung dari Omnibus Law ini, tapi masyarakat banyak yang tidak paham dan banyak yang kena isu hoax, segala bentuk berita. Bahkan ya, isu hoax itu seperti contoh, tidak ada cuti lagi, itu hoax. Jadi banyak isu-isu hoax yang bertebaran. Sisi positif dari Omnibus Law itu ditutup sama media. Kenapa? Karena ini media ya senang rating kan, dia mencari rating, mencari banyak yang nonton. Nah itulah, sehingga ya bahkan video ini terjadi juga karena memang ulah media. Jadi kita sampai ngulik seperti ini. Mungkin itu pesan dan kesan saya. Jadi kita belajar. Sekarang Oppo Find X2, bahkan Huawei, yaitu semuanya handphone, mobil
Kita lihat dulu China nggak pernah bisa buat mobil, tapi mobil-mobil Jepang dibuat di China. Sekarang China sudah bisa buat apa? Mobil terbarunya Wuling. Nah itu Wuling motor itu China yang punya perusahaan itu. Udah membangun di beberapa negara Asia. Itu mereka buat karena belajar di pabrik-pabrik mobil yang orang Jepang, orang yang sudah negara maju gitu. Jadi mau nggak mau kita harus belajar. Kita jangan bandingkan Indonesia dengan China. Terlalu sini. China itu musuhnya Amerika. Nggak main-main. Jepang aja lewat. Kita membandingkan Indonesia dengan China itu nggak pas, musuhnya agak aja sama-sama jauh. Jadi China itu musuhnya adalah Amerika dia. Jadi udah negara adidaya dia. Jadi kalau ada orang isu Indonesia akan dihancurkan China, ngapain ngancurin Indonesia? China itu musuhnya Amerika gitu. Logika kita banyak logika yang terbalik sebenarnya. Oke, begitu menarik ya pembahasan kita malam ini ya. Semoga ocehan. Semoga apa yang kita sampaikan malam ini mungkin ada manfaatnya ya, orang-orang yang mendengarkan atau orang yang menonton video kita ini. Semoga. Mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita, mungkin ada lanjutan untuk pembahasan. Apa kita nunggu trending lagi? Nunggu hot lagi? Besok kalau setelah ada isu-isu yang lebih baru kita bahas. Jadi kita ini akan terus menunggu isu dari media ya. Nggak apa-apa lah kita menjadi santapan kasus menjadi santapan media, media menjadi santapan kita. Karena media kita itu karena media itu kita itu membuat video ya betul. Makanya ya semoga bermanfaat lah. Ya semoga bermanfaat dan ya apalagi udah itu doang ya. Sudah itu saya. Besok kita lanjutkan, mungkin ada pembahasan yang lebih menarik lagi ya. Siap. Gitu.